30 juta guys, kontan. Segini banyaknya lah buat apa gitu loh. Kita pengen sesuatu ya kejar itu. Jadi jangan setengah-tengah. Oke, kemudian kita mulai masuk nih. Ini Mas Freddy kan dunianya di fitness kan udah lama dan kemudian namanya udah besar banget nih di dunia fitness Indonesia. Kok sampai akhirnya bisa memutuskan sekarang punya gym yang rame sekali, Diamond Gym ini di kota kecil tapi rame sekali nih. Apa yang buat Mas Freddy bisa berani memutusin dari yang awalnya tadi sampai kuli bangunan ya maaf ya, kemudian jadi security, kemudian aktif di fitness sampai akhirnya berani buka usaha sendiri. Ya, jadi gini ya, cerita sedikit. Semenjak saya di Semarang tahun 2015 saya putuskan resign dari kerjaan di dunia malam tadi. Sebelum di dunia malam kan saya security, akhirnya kerja di dunia malam yaitu Executive Club Java Mall. Kalau teman-teman di Semarang tahu. Nah, saya kerja di dunia malam itu lama-lama kok tak pikir ini bukan passionku gitu loh. Passionku, sedangkan passionku adalah di dunia fitness. Akhirnya saya melamar kerja di Geraha Padma Semarang. Itu tempat gym di daerah Hanuman ya, sebelah dekat bandara. Ya. Dekat bandara lama. Itu Tempatnya elit guys. Teman-teman tahu saya kerja di sana selama 3 tahun. Jadi buat teman-teman, buat semuanya, namanya kita ikut orang, kita pasti dong punya pemikiran pengen langkah lebih baik. Saya kerja di tempat gym, saya bermimpi kapan saya punya gym. Nah, semua berawal dari mimpi. Kalau kita punya mimpi yang kuat, kalau kita benar-benar kejar mimpi itu pasti, dan aku yakin pasti kita bisa memilikinya. Nah, ini pengalaman saya di saat saya bersih-bersih alat, saya punya mimpi kayak gini. Kapan ya saya punya alat sendiri? Nah, ya. Di situ kayak kita mimpi atau kita berkata itu ibarat doa. Nah, akhirnya selama 3 tahun itu saya benar-benar ibarat kayak nekek bulu, tahu? Jadi hidup sengirit-ngiritnya. Saya nggak mau beli barang selama demi, saya masih punya. Demi apa? Demi cita-cita tadi. Saya kumpulin hasil bulanan saya, hasil dari klien saya, karena saya pegang PT ya, jadi pegang personal. Itu sempat 10 orang. Lumayan banget, apalagi di kota gede di Semarang guys. Iya, jadi kalau teman-teman tak bocorin itu satu orangnya 2 juta sampai 2.500.000 kali 10. Kaliin aja guys, kali 10. Belum tambah gaji pokok. Ya. Nah, di situ. Belum bonus-bonusnya. Nah, bonus-bonusnya itu. Nah, jadi harus ada pengorbanan sebelum mulai usaha ya. Iya. Jadi bener-bener ngirit sampai akhirnya ngumpulin duit sampai bisa buka fitnessan sendiri. Jadi itu tadi ceritanya panjang ya. Mungkin teman-teman bisa jadi pelajaran. Belajar, kita bersama belajar bareng. Karena apa? Kalau kalian sukses, kami juga ikut senang gitu loh. Karena kita berbagi di sini. Sharing ya, sharing pengalaman guys. Nah, terus kemudian namanya usaha itu kan pasti ada masalah, pasti ada sisi-sisi di mana kita merasa aduh ini tak terusin apa tak tutup aja, atau kok aku kayaknya salah nih ngambil keputusan. Nah, bagi Mas Freddy sendiri nih bikin Diamond Gym ini pertama kali langsung ramenya kayak gini, apa ada satu titik di mana Mas Freddy ngerasa kok gymku sepi ya, kok ini gitu? Ya, saya bersyukur sampai detik ini. Jadi sepi karena ada COVID ini. Begitu buka, sebelum buka pun udah ada teman-teman sini udah nungguin. Ayo Mas, segera buka. Karena itu tahunnya kapan tuh? 2017 tanggal 28 Desember. Saya opening tanggal 1 Januari 2018. Oke. Januari 18. Jadi begitu buka langsung rame. Oh my god. Wow. Sampai sekarang. Mantap. Jadi baru buka langsung rame. Nah, ini boleh nggak berbagi tips kira-kira bagi pengusaha gym gimana caranya kok buka langsung rame? Ini kan susah nih. Nah, tipsnya apa nih? Gampang sebenarnya tipsnya. Nomor 1, passion. Cintai, ya kan? Nomor 1 tuh. Passion, karena gym itu butuh siapa? Butuh arwah di situ.
Atau mungkin buat pengusaha gym di sana, kalian harus benar-benar pinter cari personal trainer yang nomor 1 jujur, nomor 2 tanggung jawab, yang ketiga dia konsisten sama rapi, terus bersih nanti ya. ujungnya ke kebersihan, terus ke attitude juga, ya kan, sama bimbing member atau ngomong member itu benar-benar ikhlas gitu loh lah. Jadi apa yang saya omongin itu ibarat saya waktu kerja di gymnya orang. Nah, semua aku terapin di situ. Aku menanam baik di sini karena aku pengen punya sendiri dan semoga hasilnya baik pula gitu. Nah, buat teman-teman pengusaha gym, jangan lupa upgrade alat. Itu penting. Ya Tuh, kan? saya juga ini disindir ini berarti. Yung Jim suruh upgrade ini berarti ya. Dari kemarin udah disuruh upgrade terus nih sama Mas Freddy. Di masa modern loh. Handphone aja ya upgrade. Ya, Masa alat agak upgrade. Oke. Kamera upgrade ketawa. Oke, Yung Jim upgrade ini ya. Yung Jim mania. Bentar lagi alatnya ganti semua. Oke, doakan ya, semoga. Oke, kemudian kita lanjut lagi nih. Ini kan bagi pengusaha ini kan di masa-masa sulit ya Mas ya. Di masa-masa pandemi tadi Mas Freddy juga udah bilang gymnya sepi ya baru kali ini, baru waktu Covid ini ya. Itu sebagai pengusaha nyikapinya gimana nih? Awal-awal sepi gini, akhirnya punya inisiatif, misalkan buat YouTube channel atau misalkan gitu. apa gitu. Ya. Jadi gini, ya saya masih bersyukur sampai saat ini walaupun gym saya sepi, alhamdulillah masih ada penghasilan tambahan. Cita-cita dulu saya sebenarnya pegawai negeri. Oh, cita-cita awalnya pegawai negeri. Iya. Kenapa kok pengen Mas? Pengen punya bulanan yang tetap. Nah, nggak ada resiko. Nggak ada resiko. Nah, akhirnya alhamdulillah sekarang saya diangkat pegawai negeri. Oh, diangkat pegawai negeri? Iya, tapi yang angkat pegawai negeri dari California. Oh, ya YouTube tadi. Nangkap. Oke, pegawai negerinya namanya YouTube guys ya. Saya nggak kuliah. Oh, nggak kuliah. Bisa diangkat ya kan, digaji lebih tinggi malahan ya. Oke, kita masuk nih ke dunia YouTube-nya Mas Freddy nih. Kan udah terkenal banget nih, udah hampir dapat silver button ya. Bentar lagi ya. Ini tayang semoga udah 100.000 ya. Ya. Subscribe. Ada giveaway menarik. Tuh ada giveaway. Apa Mas? Alat gym apa? Ya, semoga alat-alat yang bisa dimanfaatkan teman-teman bisa buat latihan di rumah ataupun buat nutrisi tambahan kalian. Oh tuh guys, jadi bagi kalian nih subscribe terus sampai 100.000, siapa tahu kalian dapat alat gratis guys dari Diamond Gym. Oke, kita masuk nih Mas, bahas ke dunia YouTube. Mas Freddy ini kan berarti tadi dari atlet, kemudian berani mutusin jadi pengusaha gym. Sekarang tambah lagi jadi YouTuber nih dan saya bukan YouTuber. Oh, bukan YouTuber, apa ini? Saya pengangguran. Oh, pengangguran. Pengangguran yang kreatif. Oh ya, oke. Pengangguran yang kreatif guys. Oke, profesinya di YouTube itu tadi. Ya. Intinya YouTuber guys. Ngomong gitu aja sulit ya. Oke, kalau di YouTube ini kok bisa Mas Freddy apa ya terjun, nyemplung di situ tuh gimana gitu? Awalnya gimana? Diajak teman apa gimana? Enggak, awalnya saya iseng-isengan. Iseng-iseng. Cuman karena sekarang kan saya di rumah, jadi tempat gymku juga di rumah, bahkan di samping rumah. Jadi di situ setiap jam 12 siang sampai jam setengah 3 siang itu kan saya istirahat. Nah di situ tutup istirahat. Jadi di situ saya banyak waktu luang. Nah saya manfaatin tuh, daripada saya posting-posting nggak jelas, mending satu video itu pertama kali, 1 video 2 video saya gabungkan, saya upload di YouTube. Pertama kali kok ternyata viewernya banyak, terus komennya juga banyak. Nah saya tanggapin dengan serius. Akhirnya ada salah satu komentar, Mas besok bikin lagi dong videonya. Nah mulai situ saya tertantang, dan ibarat saya di sini mengapresiasikan apa yang aku bisa buat teman semua. Nah intinya buat belajar bareng kita semua gitu loh. Jadi di saat itu kan belum tahu langkah alurnya YouTube tuh gimana. Saya minta tolong sama si Otan Gizi. Ya. Mas Freddy bisa di-subscribe juga, nanti kita tayangin di sini ya. Iya. Mas Otan Gizi. Saya gimana sih caranya YouTube gini-gini loh. Kok intinya kan kayak kok bisa menghasilkan
Nah gitu kan, nah, terus diajari langkah-langkahnya. Tapi nomor satu ya maaf ya sebelumnya saya nggak mengharap, aslinya nggak mengharap ke duitnya. oriented money enggak. Ya, Cuman saya ingin berbagi aja apa yang saya bisa. sekedar sharing di YouTube gitu ya. Nah sekedar sharing lebih banyak, lebih detail gitu kan intinya. Nah akhirnya kok malah ya tadi diangkat pegawai negeri sama YouTube tadi. Nah istilahnya dimonetisasi dan sekarang apa yang saya tanam dari kemarin sampai sekarang ini berbuah, nah gitu loh. Oke. Jadi ada hasilnya. Bagi kalian yang nggak tahu, Mas Freddy ini pertama kali buat YouTube berarti tahun 2019. Iya baru 9 bulan salah. Baru 9 bulan, subscribernya sekarang berapa Mas? 80 Sekian. 80.000 sekian kayaknya. Nah, 80.000 guys, susah banget dapetin segitu, apalagi kita di dunia fitness ya. Iya, Bukan susah. dari dunia artis gitu, itu kan lebih gampang. Jadi ini susah. Jadi saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah bantu dan support channel saya sampai sejauh ini. Nah, bantu juga channelnya Koko Medok ya. harus disupport. Oke. Kalau di dunia YouTube nih tantangannya apa nih Mas? Kan banyak banget nih sekarang dari teman-teman fitness kan terjun ke dunia YouTube kan. Itu berbagi aja, sekedar berbagi, tantangannya apa sih di dunia YouTube ini? Kayaknya kok Mas Freddy itu buat bikin video asal-asalan aja tetap banyak yang nonton. Oh tantangan, sebenarnya tantangan tuh kalau menurut saya nggak ada sih. Saya malah ingin mengajak kalian cari rezeki di sini gitu loh. Jadi buat kayak ini Koko Medok ini bikin kan aku malah seneng. Saya bisa kolaborasi, bisa silaturahmi, kapan aku ada waktu main ke sana. Kalau ngomongin tantangan tuh nggak ada sebenarnya. Justru malah yang bikin bingung tuh ide. Oh ide. Jadi Kita harus mikirin ide tiap hari mau ngapain ini. mikir, bangun tidur mikir besok bikin konten apa ya. Tapi ya jangan bikin konten yang nggak jelas. Emang apa sih nggak boleh? Nanti masuk penjara Mas. Ya, yang penting bermanfaat atau lucu-lucuan nggak masalah. Yang penting bikin orang terhibur ataupun mengajarkan teman-teman. Nah intinya ada isinya gitu loh. Kalau nggak lucu ya apa? Kita belajar bareng gitu loh. Atau apalah. Ada kalanya kalau waktu serius ya serius, kita kasih ilmu, Jadi- kasih hiburan. Ya nggak boleh sepaneng lah ya. Oke. Kemudian nih, bagi kalian yang pasti penasaran kan, kira-kira kalau YouTuber itu bisa dapat duit berapa sih Mas kalian? Nah, ini pada penasaran nih. Ini pokok dari pembicaraan kita tuh sebenarnya di situ ya kan? Oh gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan nih orang-orang mau sekarang mau terjun ke dunia YouTube tuh kan pasti nyari juga duitnya. Iya. Kira-kira bisa sampai berapa nih? Kalau Mas Freddy ini kan kalau misalkan malu dengan nominal, misalkan kira-kira nanti dikira orang sombong dan sebagainya, mungkin bisa di apa ya diganti. Oh dari YouTube aku bisa beli ini misalkan, gitu kan bisa Mas. Iya. Jadi ini nggak ngomongin nominal ya. Ya, Kalau oke. pengen teman-teman tahu nominalnya bisa aja ketik Nok Influencer. Nanti kita tayangin. Ya, Tadi Nox saya juga udah diajarin caranya ngeliat. Caranya ada. Mungkin di sana ketik siapa aja namanya YouTuber pasti keluar. Pasti keluar. Kalau yang udah mendapatkan AdSense. Ya, gitu. oke. Jadi kalau masalah itu ya alhamdulillah saya sampai segini. Ini cerita sedikit. Awal mula saya nge-record itu pakai handphone. Pakai handphone dan biasa Android gitu guys. gaji pertama saya buat beli kamera seharga 11.500.000. Nah, tuh 11.500.000 itu gaji pertama dibuat beli kamera seharga itu. Masih Iya. kembalian nggak Mas? Masih ada. Oh, masih kembalian guys. Bayangin kembaliannya bisa buat beli apa nih Mas? Wah ya buat beli kamera lagi. Oh, tuh. Berarti gajinya nggak main-main guys di dunia YouTube ini ya. Iya berarti. serius makanya terus bisa buat bayar mobil. Wah, tuh, buat bayar mobil guys. Iya terus terang aja ya terus gajian yang terakhir ini saya bisa bikin studio mini ini. Nah, tuh. Ini kita lagi mampir di studio mininya Mas Freddy nih. Kayaknya ada yang mampir di sini atau belum? Belum Belum. baru pokok ini. Baru pertama Koko Medok kita review nanti total ini dari gaji bulan terakhir. Terakhir kemarin. Gaji ya. bulan terakhir jadi ini. Jadi kalian bisa bayangin kan di YouTube itu kalian bener-bener kalau serius Serius pasti menghasilkan. Pasti menghasilkan. Tapi kembali ke niatnya, jangan menurut saya ya, saran saya yaitu hak kalian. Jangan money oriented. Money oriented itu urusan belakang. Yang penting apa kita ikhlas, ya kan? Menghibur. Kita seneng, kita menghibur, kita bikin orang tertawa, orang seneng. Nah itu
paling penting. Masalah nanti ada bonusnya itu kan yang di atas tuh nggak tidur ya. Betul. Kalau kita ngupload terus misalkan Ya. itu pasti beda lah dibanding yang malas-malasan gitu Iya, ya. nomor satu itu. Terus satu lagi jangan pernah bosen, belajar terus dan konsisten aja intinya. Jadi di YouTube kan selain dapat duit dari bener-bener YouTube-nya, ya kan pasti kan Mas Freddy dapat benefit-benefit lain nih. Misalkan nih ada yang mau endorse. Ya. Mas Fred, aku mau endorse suplemen ini misalkan. Nanti kan bisa juga dapat misalkan. Ada nggak Mas kayak gitu pengalaman? Iya ada, ya dari Shopee sendiri ada, terus dari makanan sendiri ada, dari baju sendiri juga ada. Shopee juga ada itu. Ada, tadi. tapi yang saya senang di sini dari nge-YouTube sendiri, dari ini apa? Saudara. Saudara. Bertambahnya temen banyak di jangkauan yang benar-benar luas ya kan. Relasi ya. Relasi, jadi jadi- pertemanannya jadi luas banget ya dari YouTube ya. Dari YouTube relasi, pertemanan bahkan menjadi saudara sampai sekarang juga banyak banget. Oke. Jadi banyak banget yang didapat dari YouTube. Nah, ini ada pengalaman unik nggak? Yang maksudnya yang paling berkesan nih, kayak misalkan pengalaman-pengalaman dari viewers YouTube-nya misalkan gitu. gitu, Ya, ya, pengalaman ya. berkesan gitu. Ada. Ya ini dari salah satu subscriber ya, semoga aja Nonton. masnya nonton. Oke. Ya. Jadi ini nggak saya sebut namanya, dari inisialnya ya dari X gitu, X D, gitu. dari Oh, Mas D. Oh, Mas D. Jadi Oke. beliau tinggal di Jakarta. Jadi dia tuh adalah pengusaha. Nah, 3 bulan yang lalu dia pernah minta nomor WA saya lewat Komentar di YouTube. di YouTube. Oke. Dan sengaja saya kasih. Oke. Begitu dia terima saya hapus lagi. Oh iya. Komentarnya Iya. hapus lagi. Kenapa saya ngasih? Nggak tahu aja. Pengen aja pokoknya waktu Iya, itu pengen ngasih pengen gitu. Ya? ngasih. Nah, ternyata orang itu punya gejala diabetes. Jadi dia punya penyakit hampir kritis gula gitu loh. Jadi dari apa yang dia makan mungkin kan sampai sekarang pola makannya salah, gula darah naik, akhirnya hipertensi dan kolesterol. Komplikasi gitu ya, gara-gara gula awalnya. Dari makanan ya. Oh, dari makanan. Nah, dia sharing selama 3 bulan pola makan, pola diet yang benar. Saya pelan-pelan ya, ibarat saya cuman kayak WA-an tiap hari kayak gitu. Terus latihan, dia tanya, dijawab. saya nggak pernah mantau dia, cuman setiap dia tanya saya balas, dia tanya, tapi tanya tiap hari ya nggak apa-apa, saya ikhlas aja di saat aku lagi nggak ada kesibukan gitu loh. Nah di situ 3 bulan, alhamdulillah kok sembuh. Luar biasa. Cuman berawal dari komentar YouTube ya. Nah di situ makanya saya sampai sekarang menjadi saudara ya kayak gitu. Jadi beliau pernah bilang pesen susu bersama saya. Pesan susu seharga 1 juta sekian. Nah, tapi tanpa sadar, tanpa istilahnya saya kaget juga, ya kan? Dia ngiriminnya kok 30 juta. Gila. Bener-bener 30 juta serius. Guys, gila guys. Padahal susunya cuma harga 1 juta loh. Saya bilang, "Mas, ini kok banyak banget buat apa?" gitu kan. Lah itu buat beli susu loh. Susunya cuma harganya 1 juta sekian kok, Mas. Nggak apa-apa, itu sisanya buat Mas Freddy. Nah, ya Allah, dari sini loh saya bersyukur banget karena apa, di YouTube ini bukan hanya nominal yang saya cari sebenarnya. Itu nominal bagiku itu urusan belakang. Bahkan nggak nyangka ya itu ya. Bahkan nggak nyangka, sama sekali nggak nyangka 3 bulan loh. Kalau orang awam pun udah lupa ya kan, 3 bulan. Sedangkan yang WA tiap hari di nomor handphone gue juga banyak, ya kan? Seakan-akan kita tuh nggak sadar loh, kok ngasih uang segini banyaknya, nah buat apa gitu loh. Ternyata itu kata terima kasih beliau kepada Rasa saya. syukurnya Iya. karena udah dibantu. Akhirnya badannya sehat. Iya, makanya saya 30 juta guys, kontan. Bayangin cuman gara-gara balas komentar di YouTube. Ini juga jadi salah satu tips mungkin. Nah, buat teman-teman yang lagi nge-YouTube, jadi setiap kalian posting video, kalau ada komen, tolonglah dibales. Hargailah mereka. Karena apa? Karena kita ibarat kita dosen, itu kita ngobrol di depan murid kita. Murid kita ada ratusan, mungkin kan kita ngobrol sendiri di sini bacot bla 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 bla. Begitu selesai kita ngobrol, ada siswa satu bertanya, tapi kita diemin, lucu nggak?
Kasihan juga ya kan, Iya, masa kan? dianggurin gitu ya. Nah, mungkin maaf juga buat teman-teman yang kalaupun saya balas komentarnya agak lama ya emang wajar karena kesibukan orang beda-beda Tapi ya. tetap dibalas. tetap balas walaupun cuman di like ataupun apa sama ada komentar toksik ataupun apa nggak usah dipikir karena mereka yang bikin toksik atau komentar nggak jelas kayak gitu mereka orangnya belum tentu jelas kok Iya. ya kan. Betul. Bahkan pakai fake account biasanya. Nggak usah dipikir. Oke, kemudian ada lagi nih cerita menarik dari Mas Freddy nih, sampai bisa beli mobil nih katanya, beli mobil dari dunia YouTube. Ini kan keren banget guys, jadi bener-bener kayak ngerubah hidup gitu ya, langsung jreng dapat segala macam. Tadi 30 juta, sekarang bisa beli mobil. Itu awalnya gimana Mas? Dari Ya, apa? kalau masalah itu gerobak itu sebenarnya ya bukan gaji sih, tapi apa yang aku dapatkan dari YouTube. Jadi Gimana kayak tuh, Mas ceritanya? ya kayak endorse atau kumpulin kayak orang yang ada pesan suplemen untungnya dikit-dikit saya kumpulin gaji dari YouTube saya kumpulin akhirnya ya dari dulu emang saya orang nggak punya apa-apa cuman punya apa ya Modal berani, modal konsisten sama ilmu apa yang saya bagi ke kalian gitu loh jadi ya hasilnya makanya saya bilang tadi kalau kita pengen sesuatu ya kejar itu jadi jangan setengah-tengah. Jadi buat Koko juga masukan ini kalau udah masuk ke dunia YouTube ya jangan tanggung-tanggung. Harus konsisten. Iya, konsisten nyemplung sih sekalian. Yang dalam sekalian. Siapa tahu dalam ada permata atau berlian ambil ya. sekalian. Iya, udah mau deket kok juk mutung nggak jadi bikin video. Nggak jadi lagi. dapat malah. Malah nggak jadi dapat. Nah, itu ya saran aja ya buat teman-teman. Jadi saya ngasih saran yang buat belajar bareng lah. Terutama buat yang newbie nih, yang baru-baru di dunia YouTube nih kan Iya. ya. Ada saran apa lagi nih Mas Fred nih? Karena di dunia YouTube ternyata banyak banget yang didapat, nggak cuman materi tapi pertemanan, kemudian kita juga bisa Saudara, ya iya, berkah juga bantu orang lain ya kan. Sama. Gitu. Jadi bagi YouTuber newbie nih saran dari Mas Freddy apa nih? Iya. Jadi tetaplah belajar menginspirasi sama satu lagi ikhlas. Ya, ikhlas apa yang kalian inspirasikan atau kalian akumulasi di video kalian itu kalau bisa video yang bermanfaat. Kalaupun lucu-lucu ya lucu-lucu sekalian ya. Kayak gitu aja sarannya. Tetap fokus konsisten yang utama. Ya, karena apa yang kita tanam pasti kita menghasilkan buahnya. Itu aja intinya. Jangan sekali lagi ini itu penting banget diingat. Jangan pernah money oriented ya. Kalau kita pikirannya udah ke situ pasti entahlah banyak nggak cara. bisa sebesar inilah pasti Iya, yakin ya. Ikhlas aja. Oke, kalau Mas Freddy sendiri setelah berkecimpung di dunia fitnessan, kemudian masuk jadi pebisnis ya, buka gym, kemudian sekarang YouTube-nya juga aktif. Sebenarnya Mas Freddy sendiri ini cita-citanya apa sih? Dari dulu atau dari kecil gitu? Iya, jadi cita-citanya dulu nggak punya cita-cita. Oh, dulu nggak punya cita-cita? Iya, cita-citaku pegawai negeri tadi. Oh, pegawai negeri. Okay. Iya, tapi karena emang Tuhan ngasih jalan ini ya, emang ini jalanku dan saya ikhlas dan saya pun bersyukur punya jalan kayak gini. Jadi buat teman-teman ya, yang di dunia fitness khususnya ataupun yang di dunia bisnis khususnya ada 3 pilar yang harus kalian kuatkan. Oh ya. Ya. Yang pertama apa Mas Fred? Yang pertama keluarga. Ya kan? Yang kedua bisnis. Yang ketiga adalah karir. Jadi di sini saya keluarga nomor 1 karena saya udah tinggal sama keluarga jadi kapanpun dimanapun saya tetap sama keluarga. Nomor 1 keluarga guys. Nomor 1 kita, terus yang kedua adalah bisnis, yang kedua adalah karir, dimana ya karir di dunia kontes fitness sendiri, di YouTube sendiri. Jadi ini semua ini harus balance sama-sama tinggi. Kalau dia runtuh satu ya nggak balance namanya. Jadi buat teman-teman semua, saran dari saya tetap semangat lah. Kalian berjuang demi cita-cita kalian, demi masa depan dan keluarga kalian masing-masing. Terus jangan patah semangat. Misalkan udah jebur yang dalam sekalian.
tanggung intinya kan. Jangan keceh, kalau bahasa orang Jawa itu jangan keceh, mainan air aja sekalian renang gitu. Iya benar. Yang ketiga tetap rendah hati, jangan sombong, dan yang keempat ingat tetaplah berbagi. Nah, Ya, itu paling penting. karena rezeki itu 2,5% adalah milik orang lain yang benar-benar membutuhkan. Itu ingatnya. Jadi ibarat itu buat seal atau buat Melindungi kita. Iya ya. Jadi itu banyak sekali yang kita pelajari dari kehidupan Mas Freddy ini ya. Mungkin cukup sekian konten kita hari ini, konten bongkar-bongkar Koko Medok. Koko ucapin terima kasih banyak Mas Freddy. Iya, sama-sama ya. Udah mau dibongkar-bongkar kehidupannya dan kasih banyak ilmu ke kalian semua yang ada di rumah. So guys, terus dukung channel Koko Medok. Ya, bantu Dan subscribe. juga channelnya Mas Freddy tentunya ya kan. Yang sudah banyak makin banyak. Tempatnya kau belum banyak nih. Tolong Ya, banyakin, di-subscribe. banyakin. Nah, di-subscribe ya guys. Oke. So, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, comment, share and subscribe.